Halo Mirados, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Sofia di channel YouTube ini. Apa kabar Mirados semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebahagiaan, diberikan keselamatan di tengah pandemi COVID-19 saat ini, baik di Indonesia maupun di India, bahkan di seluruh dunia. Saya kembali mengingatkan diri saya sendiri dan juga Mirados sekalian untuk tetap mempraktekkan protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, tidak keluar rumah kecuali sesuatu hal yang penting, dan tidak lupa untuk membantu orang lain di sekitar kita yang mungkin saja terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini. Oke, Mirados sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas suatu topik yang bisa saya katakan menarik, yaitu terkait hutang Indonesia kepada India. Biasanya kita mengidentikan hutang sebuah negara itu dengan berupa uang Biasanya negara lain meminjamkan uang ke negara kita ataupun sebuah lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank, ataupun ADB meminjamkan uang ke Indonesia. Tapi kali ini ternyata kita punya hutang kepada India dan sepertinya cukup sulit untuk membayarnya karena sifatnya bukan dalam bentuk uang, tapi berupa salah satu bantuan selama kita ingin memperoleh kemerdekaan Republik Indonesia itu sendiri. Lalu bagaimana ceritanya, Mirados? Kalau begitu, ikuti video saya kali ini. Selamat menonton, Mirados. Oke, sebelum video ini ataupun cerita ini saya mulai sedikit sangkalan. Mungkin saja dalam hal ini nanti akan menemukan sedikit perbedaan tanggal, perbedaan versi cerita, ataupun hal-hal yang berbeda dalam hal sejarah. Namun semoga saja tidak menghilangkan esensinya. Nah, kita mengenal dalam hubungan Indonesia-India di sejarah kemerdekaan kita, yaitu seseorang warga negara India yang ternyata memiliki peranan besar terhadap kemerdekaan Indonesia selain juga dari pahlawan dan bapak pendiri bangsa kita. Siapa itu? Yaitu beliau bernama Biju Patnaik. Nama lengkap beliau adalah Bijayananda Patnaik Beliau ini lahir di Cuttack di Orissa ataupun Odisha, India pada 5 Maret 1916 dan beliau sudah wafat pada 17 April 1997. Beliau ini adalah seseorang yang bisa kita katakan cukup konflik untuk latar belakangnya. Beliau adalah seorang pilot, beliau adalah seorang pengusaha, beliau adalah juga seorang pejuang kemerdekaan, dan beliau juga adalah seorang politisi. Nah, beliau seorang pilot sebab karena beliau memiliki passion ataupun hal yang beliau sukai, yaitu di bidang penerbangan, di mana beliau memulai pelatihan penerbangannya di Delhi Flying Club pada tahun 1930, lalu bergabung dengan Angkatan Udara India pada tahun 1936, dan beliau juga sempat mendalami ilmu penerbangan di Aeronautical Training Institute of India dan akhirnya beliau tadi bergabung dengan Indian National Airways. Nah, beliau juga seorang pengusaha. Dengan keahliannya sebagai seorang pilot, akhirnya beliau mendirikan sebuah perusahaan penerbangan, yaitu Kalinga Airlines, dan mengoperasikan pesawat Dakota pada awal-awal tahun kemerdekaan, baik di Indonesia maupun di India. Nah, pesawat inilah yang nanti akan memainkan peran penting terhadap kemerdekaan Indonesia. Dan pada tahun 1953, Kalinga Airlines ini bergabung dengan Indian Airlines. Beliau juga seorang politisi. Beliau adalah mantan Chief Minister ataupun setara seperti gubernur di negara bagian Odisha ataupun Orissa pada tahun 1961 sampai 1663, dan terpilih kembali sesuai dengan tanggal lahirnya, yaitu 5 Maret 1990. Jadi 2 kali terpilih, dan beliau sempat menjadi anggota parlemen dan juga menteri pada era Perdana Menteri Morarji Desai pada tahun 1977. Beliau juga seorang pejuang nasional sejak muda. Dengan keahliannya sebagai pilot beliau terlibat dalam perang kemerdekaan India dari 1940 sampai 1942, dan beliau juga ikut dalam gerakan yang diperakasai oleh Mahatma Gandhi, bapak pendiri India, yaitu Quit India Movement. Ini, dan akhirnya dipenjara sampai 1945. Nah, beliau membantu India dalam operasi penerbangannya dalam hal-hal yang sangat krusial, baik operasi yang ada di Tibet maupun yang ada di Kashmir. Dan akhirnya Biju Patnaik ini bertemu dengan Jawaharlal Nehru yang merupakan Perdana Menteri pertama India, yang merupakan teman karib dari Wakil Presiden Muhammad Hatta dan juga Presiden Soekarno. Dan selama partisipasi perjuangannya itulah
ya akhirnya menjadi teman terpercaya dari Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. Dan kesamaan pandangannya dengan Jawaharlal Nehru membuat dia dipercaya, dan juga keduanya bersimpati atas perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, hal inilah yang menjadi akhirnya tanggung jawab Biju Patnaik dalam upayanya membantu kemerdekaan Republik Indonesia untuk terlepas dari genggaman Belanda pada saat itu. Oke, bagaimana kronologisnya? Yuk ikuti cerita selanjutnya. Baik, Merdo sekalian, jadi cerita heroik dari Biju Patnaik ini adalah salah satunya yaitu upaya untuk menerbangkan Perdana Menteri Sultan Syahrir dan juga Wakil Presiden Muhammad Hatta ya dalam misi penyamarannya untuk ya menyuarakan kemerdekaan Indonesia di kancah internasional. Jadi pada saat itu baik India maupun Indonesia keduanya seperti bayi yang baru lahir ya, baru merangkak, dan pada saat itu ya India memang lebih ya secara internasional lebih diakui, sebab walaupun waktu itu masih dominionnya Inggris namun sudah memiliki kursi ya ataupun perwakilan di PBB. Nah, dari posisi itulah akhirnya India mencoba untuk memberikan solidaritasnya terhadap Indonesia yang juga baru merdeka di pasca Perang Dunia Kedua. Dan Indonesia inilah yang dianggap sebagai sekutu yang potensial ya dalam memperjuangkan kemerdekaan ya di antara negara Asia Afrika ya, dan konon juga ini akan berlanjut nanti akhirnya ke konferensi Asia Afrika itu sendiri. Nah, Meredos juga pasti tahu ya bahwasannya kita merdeka 17 Agustus 1945, India merdeka 15 Agustus 1947. Namun ya dalam perjalanan kemerdekaan kita tidak serta-merta ya 1945 17 Agustus itu membuat kita lepas dari Belanda. Justru ya Belanda tetap berusaha untuk mencengkram Indonesia ya melalui agresi militernya, khususnya di agresi militer tahun 1947, khususnya di tanggal 21 Juli, yang mana ini menjadi tanggal yang sangat krusial bantuan Biju Patnaik datang dari India. Baik, Meredo sekalian, jadi pada saat Indonesia baru terbentuk tahun 1945, Presiden Soekarno akhirnya menunjuk Sultan Syahrir ya sebagai Perdana Menteri untuk membentuk ya pemerintahan pada saat itu. Namun ya sekali lagi dengan datangnya agresi militer India pada tahun 1946 dan utamanya pada tahun 1947 pada bulan Juli, yaitu serangan besar-besaran utamanya pada tanggal 21 Juli, hal inilah ya yang membuat pada saat itu Presiden Soekarno ataupun Indonesia bahkan dalam keadaan terjepit ya, dalam keadaan terjepit. Dan salah satu upaya dari Presiden Soekarno adalah dengan meminta Sultan Syahrir untuk ya pergi ke India mengikuti konferensi Asia Afrika untuk mengumumkan ya meminta dukungan atas kemerdekaan Republik Indonesia serta menekan Belanda ya dalam upayanya mengekang ataupun terus melakukan kolonialisasi di Indonesia. Nah, sebelumnya Biju Patnaik ini sebenarnya sudah pernah datang ke Indonesia ya sebelum memang sangat dibutuhkan ya peranannya, yaitu pada awal Juni 1947. Jadi Biju Patnaik datang bersama istrinya yang bernama Giana Devi, lalu terbang menggunakan pesawat Dakota bernomor registrasi VTCOA ya milik Kalingga Air ke Lanut Maguwo yang mana sekarang kita sebut dengan Adi Sucipto. Keduanya mengantarkan bantuan obat-obatan untuk Indonesia, dan setibanya di Indonesia itulah ya tanpa keberatan Patnaik mengizinkan pesawatnya itu dipinjam AURI ataupun Angkatan Udara Republik Indonesia untuk melatih para penerbang kita Indonesia. Nah, di situ salah satunya ada beliau Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Iswah Yudi ya yang mana menjadi penerbang yang menjajal pesawat Biju Patnaik tersebut ya. Dan dalam sebuah cerita memang ketiganya ini ditembak ya pada saat melakukan penerbangan oleh Belanda hingga akhirnya gugur ya sebagai pahlawan, yang mana memang pesawatnya itu berbeda dengan yang Biju Patnaik gunakan. Nah, Biju Patnaik ya datang tadi yaitu pada bulan Juni awal 1947, dan pada waktu 2 pekan ya, selama 2 pekan itulah ya pesawat-pesawatnya itu dipinjamkan.
Dan akhirnya pada akhir Juni beliau pulang ya ke India, menerbangkan Dr. Sudarsono yang mana merupakan perwakilan Indonesia di India, atau mungkin beliaulah yang menjadi duta besar pertama Republik Indonesia di India ya. Dan akhirnya Patnaik kembali lagi pada awal Juli. Nah, Belanda sudah mulai mencium ya keberadaan Patnaik dalam perannya dalam upaya membantu kemerdekaan Indonesia, dan Belanda pun mengeluarkan ancamannya, yaitu akan menembak jatuh pesawatnya jika memasuki wilayah Indonesia. Dan dalam perjalanannya dari Singapura ke Pulau Jawa, ya, justru dia tidak takut dan dia malah mengancam balik, ya. Dia mengatakan bahwa jika tidak diberi izin untuk memasuki Indonesia ataupun melanjutkan perjalanannya, maka dia akan meminta pemerintah India untuk segera menarik fasilitas KLM ataupun ini maskapai Belanda kalau tidak salah untuk mendarat di India. Alhasil ya, beliau akhirnya sampai di Indonesia, dan pada tanggal 21 Juli 1947 ya, Presiden Soekarno memerintahkan Sultan Syahrir untuk menciptakan opini internasional ya terhadap Belanda dengan menghadiri konferensi Intern Asia pertama yang diadakan di India ya, disponsori oleh Perdana Menteri Jawaharlal Nehru pada Juli 1947 itu sendiri. Dan upaya menggerakkan opini publik ini adalah tidak lain untuk mendapatkan dukungan secara internasional dan juga menekan posisi Belanda yang tetap ingin melakukan kegiatan aktivitas kolonialisme di Indonesia. Namun ya, Sultan Syahrir tidak bisa pergi ke India sebab Belanda benar-benar menguasai ya, mengendalikan rute laut, apalagi darat dan juga termasuk udara. Tetapi ya, dengan keadaan seperti inilah akhirnya ya Presiden Soekarno mungkin sudah berkomunikasi dengan Jawaharlal Nehru. Ya, Jawaharlal Nehru akhirnya meminta sahabat terpercayanya ini yaitu B. J. Patnaik untuk terbang ke Jakarta dan mengamankan ataupun membawa Sultan Syahrir ke India. Dan ini dia lakukan dengan sigap dan tanpa melakukan pertanyaan ya, dia langsung bersedia untuk melakukan ini. Akhirnya pada tanggal 21 itu ya, dia membawa serta Perdana Menteri Sultan Syahrir ya untuk pergi ke India atas permintaan Soekarno itu ya. Dan akhirnya Sultan Syahrir pun berangkat ya pada tanggal 22 Juli ke India, sehari setelah agresi militer Belanda pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Tentu itu merupakan sesuatu ataupun momen yang sangat genting ya untuk menyelamatkan Sultan Syahrir ya dalam upayanya menginformasikan, meminta dukungan kemerdekaan Indonesia. Dan B. J. Patnaik akhirnya terbang bersama istrinya ya ke Jawa membawa Sultan Syahrir dengan pesawat militer Douglas C-47 Dakota, dan akhirnya mencapai India melalui Singapura pada tanggal 24 Juli 1947. Dan mereka akhirnya dengan aman mendarat di New Delhi dan akhirnya bertemu dengan Nehru dan berhasil ya untuk menghadiri konferensi Intern Asia tersebut. Nah, akhirnya ya B. J. Patnaik kembali lagi ya ke Indonesia pada akhir Juli 1947 ya. Setelah mengunjungi Presiden Soekarno ya, dia meneruskan penerbangan ke Bukit Tinggi untuk menemui Wakil Presiden Muhammad Hatta yang sedang tur di Sumatera, dan membawa surat ya memberikan surat kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta ya dari Presiden Soekarno, yang mana di situ meminta ya untuk Muhammad Hatta terbang ke India untuk bertemu dengan sahabatnya Nehru. Jadi memang Nehru dan juga Muhammad Hatta ini adalah teman ya, sahabat ya, yang mana teman seperjuangan dulu pada saat berada di Brussels 1927 dan dalam satu organisasi yaitu Liga Menentang Penjajah dan untuk Kemerdekaan Nasional. Ya, akhirnya 3 kali berserang ya, Patnaik mendaratkan Wakil Presiden Muhammad Hatta ke New Delhi dan langsung mengantarkannya ke kediaman Nehru. Ya, sebenarnya
Presiden Soekarno ya ingin meminta bantuan senjata dari Nehru ya, namun karena India masih belum merdeka sehingga Muhammad Hatta tidak berhasil untuk melakukan itu, namun mendapatkan jaminan dari Nehru untuk mendapatkan obat-obatan dan barang-barang lain yang dikirim lewat Patnaik dan juga pilot India lainnya. Oke, dan akhirnya berkat keberaniannya, aksi heroiknya tersebut ya, akhirnya pemerintah Indonesia, ini beberapa versi nih, ada yang menyampaikan tahun 1950, ada yang menyampaikan 1996, ada yang menyampaikan 1995 ya. Pemerintah kita memberikan anugerah ya, penghargaan berupa tanda kehormatan Bumi Putra. Ada juga yang menyebutnya sebagai ini ya, bintang jasa utama ya, yang mana ini diberikan kepada warga negara asing ya, dengan bisa dikatakan kontribusinya yang sangat tinggi ya, sebagai penghormatan atas jasanya tersebut. Dan Presiden Soekarno juga memberikan komentarnya ya terkait aksi dari Biju Patnaik ini. Berikut ya pernyataan beliau. Banyak hal-hal baik kami peroleh dari India. Mereka adalah penyeludup-penyeludup yang ulung. India menderita kelaparan sebagai balasan dari berton-ton beras yang kami kirimkan. Kawan-kawan di sana menyeludupkan sebuah pesawat terbang untuk kami. Nah, jadi memang salah satu upaya juga nih ya dari pemerintah Indonesia dalam membalas kebaikan dari pemerintah India saat itu, yaitu kita mengirim berton-ton beras ya kepada pemerintah ataupun rakyat India ya. Satu hal lagi merdo sekalian yang saya anggap merupakan salah satu fakta menarik terkait Biju Patnaik, bahwasannya nama putri presiden dari Soekarno, yaitu Presiden Megawati Soekarno Putri, itu juga berasal dari usulan ataupun masukan beliau. Ya, Presiden Megawati mengakuinya sendiri bahwasannya ketika itu Biju Patnaik ya datang ke Indonesia, dan pada saat hujan turun ya, dan pada saat itu juga Megawati dilahirkan, beliau memberikan saran untuk memberi nama Megawati, yang artinya anak dari awan ya, the daughter of cloud ya, jadi anak awan. Jadi beliau mengakui itu sendiri, dan sampai sekarang bisa dikatakan hubungan ya antara Megawati dan keluarga Biju Patnaik itu ya memiliki hubungan yang spesial ya, termasuk juga dengan India. Lalu kesimpulannya ya merdo sekalian, sungguh ya selain juga kemerdekaan ini juga kita perjuangkan melalui tangan kita sendiri, namun ya ternyata masih ada juga ya dari negara sahabat yang bersimpati kepada kita, bersolidaritas kepada kita untuk memperjuangkan mewujudkan kemerdekaan kita ya, yaitu melalui yang namanya diplomasi, yang mana dengan diplomasi secara internasional inilah yang sebenarnya juga memberikan ya peran penting dalam upaya mendapatkan dukungan dari negara lain serta mendesak ya Belanda untuk tidak melakukan agresi militernya. Dan ini adalah bentuk untuk menjaga keberlangsungan kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Dan juga ya dengan adanya Biju Patnaik ini memberikan ya arti kedekatan Indonesia dan India pada masa awal kemerdekaan ya, baik secara dukungan moral maupun material. Dan ini sungguh luar biasa. Harus kita ingat jasanya sebagai generasi muda Indonesia. Dan tentunya kita tidak lupa ya Angkatan Udara Republik Indonesia ataupun AURI pada masa itu, sekarang TNI Angkatan Udara, kita harus berterima kasih ya. Sebab dengan pesawat-pesawatnya lah ya, dan kesediaan dari Biju Patnaik lah ya, penerbang-penerbang kita akhirnya bisa menerbangkan pesawat dan bisa ya belajar dari situ. Oke, semoga saja cerita ini bisa menggugah kita, menginspirasi kita untuk terus bisa ya mengetahui sejarah dan belajar dari sejarah dan mengambil manfaat dan hikmah dari sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bahut syukriya, firmilenge. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, tetap semangat dan selalu berproses dalam kebaikan.